Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu, Iwayan Gede Astawakarang, SSI, MSI, PhD, dan rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 15 akan memaparkan materi yang berjudul Mengurangi Dampak Kebisingan dengan Pengurangan Kecepatan Kapal Kargo beserta dampaknya bagi mamalia laut. Next. Baik, di sini ada nama-nama kelompok dari kelompok 15. Next. Baik, di sini ada latar belakang. Sebelumnya perkenalkan saya Nikitut Ika Wulandari dengan NIM 22 dan akhiran 20. Lebih dari 80% perdagangan Indonesia dilakukan oleh kapal bermotor laut, sehingga pelayaran merupakan sumber kebisingan manusia yang paling banyak ditemukan di ekosistem laut. Berbagai bukti menunjukkan bahwa kebisingan kapal memiliki efek merugikan pada ikan, invertebrata, dan mamalia laut yang dapat berujung pada penurunan populasi. Kemudian, mamalia laut menjadi perhatian khusus karena banyak spesies yang mengandalkan pendengaran sebagai indera utama untuk mencari makan, orientasi, mendeteksi predator, dan berkomunikasi. Kebisingan dari pelayaran dapat memengaruhi mamalia laut dalam beberapa cara. Kebisingan yang terpancar di bawah air dari kapal dapat secara langsung memengaruhi perilaku melalui gangguan dalam mencari makan, menyusui, atau beristirahat, serta dapat menutupi isyarat akustik yang penting untuk interaksi sosial dan migrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan polusi suara kapal kargo. Selama perjalanan, tingkat pressure atau tekanan suara yang diterima broadband meningkat hingga maksimum 155 desibel pada saat pendekatan terdekat dan meningkatkan tingkat kebisingan selama lebih dari 40 menit. Kapal kargo juga menghasilkan kebisingan yang substansial pada frekuensi yang lebih tinggi, dan efek kebisingan ini ditekankan oleh kebisingan frekuensi tinggi yang umumnya beramplitude lebih rendah. Akibatnya, kapal kargo dapat mengubah landscape suara sekitar dalam rentang frekuensi yang luas untuk waktu yang lama. Dampaknya terhadap hewan tergantung pada tingkat sumber suara kapal, tingkat kebisingan sekitar, jarak penerima, dan ketajaman pendengaran hewan. Selanjutnya, untuk menentukan keampuhan perlambatan, diukur perubahan tingkat sumber sebagai fungsi kecepatan dengan menggunakan model spektrum sumber kapal oleh McGillivray dan De Jong. Pengurangan tingkat ini kurang lebih sama di seluruh frekuensi, yang berarti bahwa pengurangan kecepatan sebesar 20% akan mengurangi output suara dari kapal di semua frekuensi sebesar 6 desibel. Selain mengurangi output kebisingan, perlambatan dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar kapal kargo, menghemat uang dan emisi gas rumah kaca, sehingga membantu industri pelayaran untuk memenuhi target iklim yang ditetapkan oleh International Maritime Organization. Oleh karena itu, pengurangan kecepatan secara moderat merupakan pendekatan yang efektif, segera, dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Pingan Popia Yuliandari dengan NIM 2213511093. Dampak kebisingan terhadap mamalia laut. Kebisingan dari kapal kargo secara substansial mengubah lanskap suara sekitar, terutama pada frekuensi rendah. Kapal kargo juga menghasilkan kebisingan yang cukup besar pada frekuensi yang lebih tinggi, dan dampak kebisingan ini pada lanskap suara diperkuat oleh kebisingan sekitar yang biasanya beramplitudo rendah dan berfrekuensi tinggi. Dampaknya pada hewan bergantung pada level sumber kapal, tingkat kebisingan sekitar, jarak penerima, dan ketajaman pendengaran hewan. Boleh di next.
Saya mengambil studi kasus 1 di mana yang berjudul Reducing Impacts of Noise from Human Activities on Cetaceans. Masalah yang dialami paus dan mamalia laut yang hidup di perairan yang bising. Studi ini mengangkut masalah yang dihadapi paus dan mamalia laut, yakni kesulitan menemukan pasangan dan mencari makan. Selain itu, laut yang bising juga berpotensi menjauhkan paus dari habitat utama mereka. Terdamparnya paus dan mamalia laut di berbagai belahan dunia masih diselimuti misteri. Polusi suara semakin kuat diduga sebagai salah satu penyebabnya. Setelah dilakukan autopsi pada 7 ekor paus yang terdampar di pantai Kepulauan Bahana. Mungkin untuk materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pemecahan masalah. Sebelumnya perkenalkan saya Rianti dengan NIM awalan 22 dan akhiran NIM 041. Di sini untuk mengurangi tingkat kebisingan kapal, yang pertama memasang peredam suara pada mesin dan generator. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh mesin kapal. Yang kedua itu menggunakan baling-baling yang lebih senyap, di mana baling-baling kapal adalah salah satu sumber kebisingan utama. Penggunaan baling-baling yang dirancang khusus untuk mengurangi kebisingan dapat membantu. Yang ketiga itu mengoperasikan kapal dengan kecepatan yang lebih lambat. Semakin cepat kapal melaju, membersihkan kapal dengan kecepatan yang lebih lambat. Kok nggak apa ya? Jaringanku nggak bagus ya. Next. Yang keempat itu menetapkan zona larangan kapal di area habitat ikan yang penting. Hal ini dapat membantu melindungi ikan dari kebisingan mana mereka paling rentan. Yang kelima itu menghindari operasi kapal selama periode reproduksi ikan. Ikan lebih sensitif terhadap kebisingan selama periode reproduksi. Menghindari operasi kapal selama waktu ini dapat membantu melindungi anak ikan dan telur. Yang terakhir itu menerapkan pengaturan waktu dan jadwal aktivitas. Pelabuhan dapat menerapkan pengaturan waktu dan jadwal aktivitas yang lebih teratur untuk mengurangi suara bising di malam hari atau di jam-jam sibuk. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Coach Sadilio Sujono dengan akhiran NIM 111. Kesimpulan. Baik. Kebisingan yang disebabkan oleh kapal kargo memiliki dampak serius terhadap lanskap suara di perairan, terutama pada frekuensi rendah. Kebisingan ini dapat mencapai tingkat maksimal 155 saat kapal mendekati perekaman akustik pasif statis dalam jarak 40 meter. Analisis terhadap kebisingan kapal kargo menunjukkan bahwa sebagian besar energi kebisingan terjadi pada frekuensi di atas 20 Hz dengan puncak pada 80 Hz yang bisa mencapai 141 dB. Melebihi tingkat frekuensi ABN rata-rata yang hanya 57 dB. Dampak kebisingan ini tidak hanya dipengaruhi lanskap suara tetapi juga berpotensi mengganggu mamalia laut seperti paus dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mamalia laut mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mamalia laut mengalami kesulitan dalam mencari pasangan, mencari makan, dan dapat terdampar karena mengganggu tersebut. Respon terhadap kebisingan dapat bervariasi antara spesies mamalia laut tergantung pada kemampuan pendengaran mereka yang berbeda. Oke, mungkin bisa di next. Oke, saran. Di mana kita dapat mengurangi dari dampak tersebut, yaitu ada 4, yaitu teknologi pengurangan kebisingan. Di mana
teknologi ini kita mendorong penggunaan teknologi yang lebih tenang pada kapal kargo, seperti sistem pengurangan kebisingan pada mesin dan propulsi kapal. Yang kedua, penataan jalur pelayaran, di mana dengan mengatur ulang jalur pelayaran kapal kargo untuk menghindari area-area yang diketahui sensitif terhadap kebisingan, terutama habitat-habitat utama mamalia laut seperti penangkapan atau migrasinya. Ketiga, pengawasan dan penegakan, di mana kita memperkuat pengawasan dan penegakan terhadap peraturan kebisingan yang ada serta memastikan bahwa kapal-kapal mematuhi batas-batas kebisingan yang ditetapkan. Yang keempat, studi dan penelitian lebih lanjut, yang dimana kita mendukung peneliti lebih lanjut untuk memahami dampak kebisingan kapal pada pemeliharaan laut serta mendalam, serta untuk mengembangkan strategi pengurangan kebisingan yang lebih efektif dan spesifik. Oke, mungkin bisa di next. Oke, baik, terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok 15. Jika ada salah kata dan perbuatan yang salah, mohon maaf. Baik, kami tutupkan presentasi ini dengan ucapan terima kasih.